hutan siluman. Pendekar Chen, kemana tujuan pendekar selanjutnya? Chang Hon dan Ho Chen sedang duduk minum teh hangat di ruangan khusus yang sudah disediakan oleh Chang Xiao. Tuan Muda Kon, sebaiknya Anda memanggil saya dengan Saudara Chen saja. Kalau untuk tujuan berikutnya, saya hanya mengikuti langkah kaki dan yang pasti saya akan menuju ke arah utara. Apa tujuan pendekar? Maksud saya, Saudara Chen menuju ke ibu kota? Tanya Chang Hon dengan penasaran. Mungkin saya juga tidak bisa memastikan. Apakah Tuan Muda juga menuju ke arah yang sama dengan saya? Sayangnya kita berbeda arah, Saudara Chen. Chang Hon tersenyum kecut. Sebenarnya dia ingin berjalan searah dengan Ho Chen. Namun nyatanya tidak mungkin. Mereka berbincang sampai larut malam. Saudara Chen, sepertinya kita hanya sampai di sini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di ibu kota. Chang Hon membungkukkan badan. Benar Tuan Muda. Terima kasih untuk semua bantuan yang sudah Tuan Muda berikan kepada saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Ho Chen pun turut membungkuk. Kereta Chang Hon mulai bergerak. Ketika sudah agak sedikit jauh, kepala Chang Hon keluar dari jendela kemudian berteriak. Selamat tinggal. Sampai jumpa lagi pendekar Dewa Muda. Perkataan Chang Hon bagai sambaran petir di telinga seluruh pengawalnya. Mereka saling berpandangan seolah tidak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Ho Chen melotot mendengar Chang Hon memanggil dirinya seperti itu. Dan untungnya tempat mereka berpisah sangat sepi. Ho Chen sudah menduga kalau Chang Hon sudah mengetahuinya. Ho Chen menghela napas panjang dan melanjutkan perjalanan. Kakak, bagaimana ini? Kita tidak tahu berada di mana sekarang. Entahlah, sekarang kita hanya bisa berlari dan siapa tahu bisa bertemu dengan seseorang nanti. Di tengah hutan terlihat 3 orang sedang berlari-lari. Mereka terlihat ketakutan dan tersesat. Itu sangat jelas karena mereka berada di dalam hutan siluman. Hutan siluman sangat luas. Bahkan di dalam hutan tersebut ada satu sekte besar aliran hitam yang terkenal kejam. Namun mereka jarang muncul. Banyak juga siluman yang tinggal di hutan itu. Dan siapapun yang memasuki hutan tersebut akan menghadapi bahaya dari siluman penghuni hutan itu. Hanya yang beruntung dapat keluar hidup-hidup dari hutan tersebut. Suara lolongan serigala terdengar sangat dekat. Mereka mengejar ketiga pria tersebut. Cepat, kita naik ke pohon yang lebih tinggi. Serigala itu tidak mungkin bisa mengikuti kita naik. Teriak salah satu dari mereka. Dengan cepat mereka menaiki pohon yang cukup tinggi. Mereka bisa melihat dari atas sekitar 20 serigala di bawah mereka. Sial, bagaimana caranya lolos dari mereka semua? Salah seorang terlihat berpikir keras. Andai mereka pendekar, tentu mereka bisa melawan. Namun mereka hanya orang biasa yang sedang berburu. Ketika berburu mereka tidak sadar telah memasuki wilayah hutan terlarang. Bahkan pendekar sekalipun tidak berani memasuki hutan tersebut. Kita menunggu di sini hingga malam tiba. Siapa tahu mereka pergi nanti. Mereka berdua hanya mengangguk menuruti salah satu teman mereka yang lebih senior. Kalau saja masih ada sisa anak panahku. Sudah kuhabisi mereka semua. Salah satu orang berbicara dengan geram. Ketika malam tiba, satu persatu dari serigala pun meninggalkan tempat mereka bertiga berada. Setelah cukup lama mengamati, para serigala itu sudah tidak ada lagi. Mereka turun secara perlahan-lahan. Sampainya di bawah, tidak mau berlari. Khawatir mereka nanti bisa didengar oleh para serigala. Perlahan tapi pasti mereka berjalan ke arah utara. Dengan mengandalkan bulan sebagai pemandu jalan. Kakak, aku capek. Aku kehabisan tenaga. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk beristirahat? Salah seorang terlihat berjalan dengan lemas. Lihat, itu ada gua di sana. Kita istirahat dulu di sana. Salah seorang menunjuk ke arah gua tersebut. Mereka berdua tidak berani. Menurut mereka, hutannya saja mengerikan. Bisa saja guanya pun tidak kalah mengerikan. Namun mereka tetap mengikuti temannya dan hanya mengandalkan keberuntungan. Setibanya di dalam gua, salah seorang memberanikan diri untuk mencoba memeriksa di dalam gua. Dan tidak ada siapapun di dalam gua tersebut. Mereka segera bernapas lega. Aku akan berjaga. Kalian istirahatlah terlebih dahulu. Ketika salah seorang ingin keluar, tiba-tiba muncul sosok seorang pemuda berumur 15 tahun di hadapan mereka. Tentu saja mereka kaget, namun juga lega karena menemukan orang lain selain mereka. Paman, apa
yang kalian lakukan di dalam hutan ini? Tanya pemuda tersebut heran. Kami tersesat ketika berburu. Jadi, kalau Tuan Muda mengizinkan, kami ingin istirahat di dalam gua ini. Jawab salah seorang yang paling depan dengan sedikit agak takut. Tidak masalah, Paman. Besok saya berencana keluar dari hutan ini. Kalau kalian ingin ikut, kita pergi bersama-sama. Jawab pemuda tersebut dengan tersenyum hangat. Tentu kami mau ikut. Jawab mereka dengan menganggukkan kepala dengan cepat. Mereka senang akhirnya menemukan jalan keluar dari hutan aneh ini. Pemuda tersebut tidak lain adalah Hou Chen. Hou Chen berjalan lurus ke arah utara. Entah seberapa jauh yang dia tempuh. Hou Chen berkali-kali memanggil Ming Hao. Namun tidak ada jawaban sama sekali darinya. Apa Guru Hao sudah tidak tinggal di dalam gelang ini lagi? Hou Chen mencoba melihat ke gelangnya, namun tidak ada reaksi apapun dari gelang tersebut. Hou Chen terus melanjutkan perjalanannya. Apa tidak ada jalan lain? Apa aku harus memasuki hutan ini? Hou Chen berhenti ketika di depannya ada hutan yang sangat lebat dan rindang. Hutan ini kelihatannya sangat luas. Namun aku merasakan ada energi aneh di dalam hutan ini. Hou Chen kembali memanggil Ming Hao. Dia mencoba memanggil dengan berbagai cara, namun tetap saja tidak ada reaksi. Dasar guru payah, tidak berguna. Hou Chen mengumpat Ming Hao. Tak, tiba-tiba sebuah tangan memukul kepala Hou Chen dari belakang. Aduh. Hou Chen hampir tersungkur, namun segera berusaha menstabilkan posisinya dan duduk dengan memegang kepala belakangnya yang kesakitan. Murid kurang ajar. Bicara apa kamu barusan? Ming Hao muncul dengan sangat geram. Hou Chen mengelus kepalanya yang sakit akibat dipukul gurunya. Guru sendiri tidak mau menjawab ketika aku panggil. Jadi terpaksa gunakan cara lain. Jawab Hou Chen yang masih memegang kepalanya yang sakit dengan sebelah tangannya. Aku tahu kamu memanggilku. Aku sedang bermeditasi untuk mencari pecahan energi yang lainnya. Siapa tahu dapat di daerah ini. Dan jangan kau ulangi lagi kata-kata seperti itu. Atau bukan hanya kepalamu yang kupukul, namun seluruh tubuhmu akan kukuliti. Ming Hao berbicara dengan kesal. Seharusnya guru memberitahukan aku terlebih dahulu. Jadi aku tidak akan mengganggumu. Hou Chen tidak mau mengalah. Ming Hao kemudian menarik napas. Dia sadar memang seharusnya memberitahu Hou Chen terlebih dahulu sebelumnya.